Welcome to Technical Friday. Yeah, your trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Gibson dari Trading Academy ID. Oke, di Technical Friday kali ini kita ingin bahas gold lagi. Karena kemarin goldnya ternyata setelah dibikin Silver Trader Weekly juga dia tidak langsung turun lagi. Dia ternyata langsung naik setelahnya. Biarpun sebetulnya sempat turun sekitar 200 pips. Jadi kemarin kalau yang udah habis short sell harusnya udah bisa profit duluan 200 pips. Cuman memang dia tidak turun sampai yang gue ekspektasikan dia terjadi. Padahal dia udah di level resistance dan segala macam. Nah, jadi gimana caranya mengatasinya? Ketika kita lihat dari bigger time frame-nya, berarti yang kemarin kalau minggu lalu gue bilangnya dari time frame weekly kalau dia jadi inverted pin bar ya, jadi ada reaction atau shadow-nya ke atas, itu kita bisa masuk short sell. Tapi kalau ternyata dia gagal, kita bisa langsung cut keluar dari marketnya sebelum dia bahkan kena stop loss kita. Nah, caranya bagaimana kita bisa tahu dia bakal gagal atau enggak? Jadi sebetulnya kita udah harus tahu dulu beberapa kriteria yang akan muncul di market. Seperti misalkan kalau gua andalannya adalah ketika marketnya sedang membentuk swing high swing low di semua time frame, ya, nggak peduli time frame besar atau lebih kecil, ini semua time frame ketika bikin swing, ya, maupun swing high ataupun swing low, dia setelah bikin swing high kayak gold kemarin di weekly time frame-nya dia sempat bikin swing high karena dia sempat turun dulu, tapi dia tidak tutup harganya swing high, dia langsung naik lagi. Nah, ketika dia gagal yang seharusnya dia udah bikin swing high, itu biarpun gue belum kena, dia belum sampai high sebelum dari peak dari harganya, gue akan keluar dulu atau cut loss dulu. Kenapa? Karena gue tahu kalau dia seharusnya sudah bikin inverted pin bar dan segala macam, udah ada reaction shadow yang dulu, dia seharusnya next candle itu langsung turun, tidak naik lagi. Nah, itu cara pertama. Jadi kita melihat di time frame samanya dari setelah dia swingnya itu tidak perlu time frame apapun, kita lihat di kalau dari weekly kita lihat dia mau muncul swing high-nya, kita lihat di weekly. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah gue turunkan time frame-nya. Jadi gue akan melihat di lower time frame-nya, kalau weekly turun ke daily, ke H4, H1. Nah, gue akan lihat apa yang dibentuk dari market per detailnya, per candle, per harinya, per jamnya, per 4 jamnya. Nah, jadi kalau sekarang kalian lihat di chart kalian, ini gue akan langsung memperlihatkan time frame daily gold. Itu ternyata sangat jelas sekali kalau gold itu setelah dia turun, dia langsung bikin swing low di daerah-daerah sini. Nah, di kotak kuning yang gue highlight ya. Nah, itu kelihatan banget juga ternyata setelah dia bikin swing high-nya itu dia tidak lanjut turun, dia malah bikin hammer dan dia tertahan di EMA 21-nya yang memang masih menjadi EMA dynamic support. Oke. Nah, terus kalau kita perhatikan di stochastic-nya, gold di time frame daily-nya ternyata membentuk juga bullish divergence. Oke. Nah, jadi dia bikin bullish divergence lagi. Nah, alright, jadi dia udah bikin swing low ya, setelahnya bikin hammer dan swing low, jadi terus di stochastic-nya dia bikin bullish divergence. Nah, hal ini muncul jelas di time frame weekly-nya, si inverted pin bar-nya weekly itu ya gagal karena dia pressure-nya memang overall dia trennya juga masih bullish, momentumnya masih naik. Muncul di weekly ada kemungkinan dia mau price reversal, memang ada kemungkinan price reversalnya, tapi ternyata dia tidak kuat dan dia bisa gagal jual. Terlihat dari time frame daily-nya ya. Jadi dua hal ini yang membuat gold itu lanjut naik lagi. Yang sebelumnya harusnya dia turun, ternyata tidak. Oke, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita ingat juga ketika trading. Ketika kita udah open posisi, bukan berarti kita bisa santai-santai aja membiarkan posisi kita jalan sana jidatnya. Enggak juga. Ada kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan ketika marketnya terjadi. Kita harus ingat market itu dinamis ya, jadi market itu bisa berubah cepat sekali, apalagi kita trading intraday. Ini kita mainnya masih swing, jadi mungkin masih bisa santai 1-2 hari. Kalau kita intraday itu hitungan jam ya, itu bisa cepat banget berubahnya. Market itu sangat volatile ya, apalagi gold. Nah, jadi kita harus perhatikan ketika sudah entry, kita harus perhatikan. Tapi ini memang untuk yang lebih advance. Untuk awal-awal ya kita belajar. Kalau gue dulu belajarnya awal-awal memang gue belajarnya percaya dengan stop loss dan TP gue. Jadi gue perhatiin aja stop loss TP udah set,
kalau udah terjadi mau kena stop loss, mau kena TP, ya udah gua nggak pusingin banget lagi gitu. Itu untuk orang belajarnya. Tapi lebih advance-nya lagi, sebelum kena cut loss atau kena TP kita, ketika marketnya sudah memberikan definisi sinyal dia mau berubah arah, kita sudah tahu itu, kita bisa langsung TP di tengah atau cut loss sebelum dia kena stop loss kita. Itu yang lebih advance-nya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar pelan-pelan itu. Dan yang penting kita ketahui dulu ciri-ciri market dan kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang ini, oke? Jadi setelah dia di time frame weekly-nya tadi dia harusnya bikin swing high, ternyata gagal. Di daily-nya muncul tanda-tanda atau indikatorsnya bilang mau bullish semua, bullish divergence, hammer, EMA 21-nya masih dynamic support dan segala macamnya, semua bilang bullish. Dan kita ketika dia sudah mulai di swing low lagi, kita langsung cut keluar dari posisi short sell kita. Oke? Nah, jadi itu untuk mereview yang minggu lalu. Sekarang kita lihat gold ini apa yang bisa terjadi untuk minggu depannya. Oke, kalau kita zoom out tuh memang masih bullish banget ya, memang masih overall dia trennya masih bullish, masih momentumnya masih kuat naik. Dan seharusnya ketika dari momentum yang sebesar ini ya, sekuat ini bullishnya, dia itu akan break dengan mudah ya, dengan mudah, ingat dengan mudahnya dari high sebelumnya. Oke, berarti high yang satu ini harusnya ini tidak akan menjadi kendala apa-apa bagi bagi harganya untuk naik. Oke, nah karena data time daily-nya agak kecil, caranya mari kita coba lihat di weekly. Nah, ketika kita lihat yang seperti ini kan dari daily time frame-nya dia mau breakout nih dari high sebelumnya nih. Nah, ketika dia breakout, hal biasa yang akan terjadi setelah harga breakout adalah dia menyentuh level resistance sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, kita bisa lihat bahwa gold ini punya major resistance banget nih, yang sudah ada dari 2012, Agustus 19 2012 itu resistance belum pernah ditembus. Berarti sudah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu dia sudah berada di sana, belum pernah ditembus. Nah, itu adalah kendala yang akan dilawan oleh harga gold sekarang. Tapi itu masih lumayan jauh karena itu berada di harga 1774 ya, 1774 sampai 1780. Oke, benar 780 ya. Ya bahkan sampai 1800 ya. Jadi, nah ada targetnya tuh gold itu masih ada upside range-nya itu masih ada sampai ke 1800. Berarti ya ketika gold, kita balik lagi ke daily time frame-nya. Ketika goldnya ini sudah break dari resistance atau high sebelumnya itu di 1745 ya, di harga 1745. Ketika dia sudah breakout, upside gold itu atau range jarak dia bakalan dari setelah dia breakout dia muncul time baru nih, atap baru itu di level 1800. Masih ada 500 pips lagi. Dan kita bisa mencari posisi untuk melakukan long buy ketika dia sudah mulai breakout dari 1745 itu dengan koreksinya ya. Jadi seperti biasa ketika dia habis breakout, harga entry area yang paling bagus ya, paling enak untuk kita lihat adalah ketika dia sudah mulai koreksi dan kita dia mulai bikin swing low lagi, nanti dia masuk akan melakukan perjalanannya naik lagi. Nah, jadi kita tunggu dulu dia breakout-nya. Gue mengekspresikan goldnya breakout dengan mudah, balik lagi tadi ingat dengan mudah, jadi dia tidak akan turun-turun lagi. Kalau dia turun-turun lagi, takutnya dia bikin double top kan. Di time frame delay kalau dia turun lagi jadi double top, nah itu beda cerita lagi ya. Itu nggak jadinya bullish lagi, jadinya bisa bearish gitu. Nah, ini kan kalau dia bikin swing high di sini kan jadi double top nih. Nah, kalau dia bikin double top ya kita cari short sell gitu ya. Kalau dia breakout dengan mudah harusnya itu kita bisa long buy. Jadi begitu untuk goldnya, kita tinggal tunggu dia breakout atau enggak. Setelah dia bikin swing high di sini lagi, berarti dia akan harusnya turun lagi. Kalau dia breakout, ya kita menunggu dia sampai koreksinya selesai dan kita bisa melakukan pembelian di level-level 1745. Ya, jadi dia breakout dulu nih, dia akan naik dulu sampai 1760, 1750, terus dia baru mulai koreksi. Tertahan biasanya di level 1745. Kenapa? Karena itu adalah previous high-nya yang menjadi support sekarang. Jadi itu daerah-daerah nantinya, maksudnya bukan sekarang. Nah, itu bakalan jadi tempat-tempat atau harga yang cocok untuk kita melakukan pembelian buy. Oke, jadi gold begitu, outlook-nya bullish harusnya karena masih ada efek bullish divergence juga dari time frame daily. Terus dia harusnya sudah mulai dengan mudah breakout dari high sebelumnya. So, gua lebih prefer untuk gold sekarang dia bullish.
Tapi ingat juga kalau dia ternyata tidak mampu tembus dari high sebelumnya yang di harga 7,5, dia tidak mampu tembus, itu akan menyebabkan gold jadi double top. Dan ketika swing high-nya muncul di level 1710 ya, kurang lebih di 1710, kita bisa melakukan short sell ya. 1700 ya. Jadi 1700 itu ada daerah kita melakukan short sell ketika harganya turun lagi sampai sana, tutup harga membentuk swing high pattern daily. So, begitu untuk gold outlook yang bisa gue berikan. Balik lagi, yang gue tembak di sini prefer lebih dari gue adalah long buy. Karena dia harusnya sudah mulai berikan lagi ke atas. Oke, thank you yang sudah menonton sampai detik ini. Gue harap video ini sangat membantu untuk kalian semua. Like video ini kalau kalian suka edukasi seperti ini, juga share ke teman-teman kalian mungkin lagi butuh edukasi tentang trading forex dan semacamnya jika anda sama kemanapun. Juga komen kalau ada pertanyaan seputar dunia ini ya, jangan yang lain-lain karena kita ekspertisnya di sini bukan di hal-hal lain. So, terima kasih sekali lagi semuanya. Kita ketemu lagi di next episode of Trading on Friday, and as always, like the perfect video. Salam Trading Academy ID. Bye bye.